Demonstrasi kontekstual modul 1.4. Sebelumnya, perkenalkan saya Diki Renaldi dari SD Lab School Cibubur, CGP Angkatan 9, Kota Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, yakni segitiga restitusi. Berikut adalah sedikit rincian tugas di modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi sejatinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam proses ini, kita para guru membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Terdapat 3 tahapan dalam proses segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencontohkan pada video kali ini. Skenario kasus pertama, seorang murid menggunakan aksesoris yang dilarang digunakan di kelas, yakni jam tangan pintar. Alasan pelarangannya karena banyak murid yang lebih fokus ke jam saat pembelajaran berlangsung. Wali kelas sudah berkali-kali mengingatkan bahwa jam tangan pintar dilarang untuk digunakan, namun murid tersebut tetap saja memakai jam tangan tersebut. Simak reka adegan berikut ini. Halo Drew, Pak Diki ngajak Drew ketemuan di sini bukan mau mencari-cari kesalahan Drew nih. Pak Diki cuma mau ngajak Drew ngomong. Menurut Drew nih ya, menggunakan jam tangan pintar seperti yang Drew pakai diperbolehkan tidak ya di kelas kita? Tidak diperbolehkan, Pak. Oh, tidak diperbolehkan ya? Oh, tapi kamu masih sering pakai tuh ya, pada dilihat-lihat. Mungkin kamu lupa kalau jam tangan pintar itu tidak diperbolehkan. Tapi tentunya kamu punya alasan. Kenapa ya kamu tetap ngelakuin itu, Drew? Iya, Pak. Saya tahu kalau memang dilarang. Mama bilang saat jam pelajaran disimpan di tas. Hanya saja saya suka lupa jika disimpan di tas. Jadi saat Mama telepon, saya tidak mendengar. Memangnya kenapa Drew tidak diperbolehkan? Karena membuat saya tidak fokus. Berarti kamu tahu ya sebenarnya jam tangan pintar itu tidak boleh dipakai di jam pelajaran ya. Terus kamu bilang juga kalau mama suruh simpannya di dalam tas. Nah, memang kesepakatan kelas kita mengenai jam tangan pintar itu bagaimana sih, Drew? Jam tangan tidak boleh dipakai saat jam pelajaran. Memangnya kamu yakin sama hal itu? Yakin, Pak. Nah, karena kamu yakin nih Drew sama keyakinan kelas kita, berarti apa nih yang bisa kamu lakukan untuk jadi lebih baik lagi? Tidak memakai jam tangan saat pelajaran dan menyimpannya di dalam tas. Pinter banget Drew jawabannya. Kamu bilang kalau jam tangan sering bikin kamu tidak fokus. Terus kamu juga berjanji untuk menyimpan jam tangannya di tas. Nah, bagaimana nih tanggapan Drew setelah Pak Diki ajak ngobrol barusan? Saya berusaha memperbaiki diri dan menyimpan jam tangan saya di tas agar saya fokus. Hebat sekali Drew. Skenario
Kasus kedua, seorang murid kedapatan mencontek saat ujian. Ini bukan pertama kalinya murid tersebut ketahuan menyontek. Wali kelas sudah mengingatkan, namun murid tersebut tetap saja mencontek. Simak reka adegan berikut ini. Halo Drew, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Pak Diki ngajak Drew ke sini nih karena ini bukan pertama kalinya Drew ketahuan mencontek. Apalagi saat ini Drew menconteknya saat ujian tadi. Nah, emang menurut Drew nih ya, tindakan mencontek itu benar atau salah ya Drew? Salah, Pak. Oh salah ya, tapi memang sih pada dasarnya semua manusia itu tempatnya melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari salah. Mungkin sangat wajar nih kamu mencontek. Pasti kamu juga punya alasan kenapa Drew mencontek tadi. Saat menjawab soal, seringkali saya lupa jawabannya. Namun, saya tidak ingin mendapat nilai yang jelek, Pak. Jadinya saya meminta jawaban teman, Pak. Nggak banyak kok, Pak. Jadi kamu mencontek karena kamu nggak lupa jawabannya, terus nggak mau juga nilainya jelek nih Drew. Memang menurut kamu kenapa sih mencontek itu tidak boleh Drew? Pak Diki pernah bilang dengan menyontek, maka saya akan kesulitan dalam mempercayai diri sendiri, lalu menghancurkan kreativitas karena dengan terbiasa mengandalkan jawaban dari orang lain. Wah benar sekali Drew, Pak Diki juga pernah ngomong itu. Berarti Drew selalu ngedengerin Pak Diki. Nah, emang menurut Drew apa sih yang sudah kita sepakati tentang mencontek Drew? Tidak boleh menyontek, tidak apa-apa. Saya melakukan kesalahan sehingga saya bisa belajar dari kesalahan tersebut, Pak. Betul banget Drew, itulah fungsinya belajar Drew. Kita belajar dari kesalahan. Gak apa-apa jawabannya salah Drew, nilai jelek-jelek dikit gak apa-apa ya Drew. Berarti bagaimana nih caranya agar kita bisa menjalankan kesepakatan bersama kita Drew? Saya berjanji untuk tidak mencontek lagi, Pak, karena saya juga yang rugi jika terbiasa mencontek. Betul sekali Drew, kamu sendiri yang akan rugi kalau kamu terbiasa mencontek. Seperti yang kamu bilang tadi, mengandalkan jawaban orang lain. Setelah kita ngobrol tadi nih, bagaimana tanggapan Drew tentang diskusi kita barusan? Saya menjadi malu mencontek karena takut nilainya jelek. Padahal belajar bukan hanya buat nilai, namun juga belajar dari kesalahan. Betul sekali Drew. Semoga jadi lebih baik lagi ya Drew. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual saya tentang segitiga restitusi. Maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.